Ini Pak Wid rumahnya nggak ada pintunya, cuma nggak bisa ditutup. Pak Wid, kemana dia? Mas, Bapak kemana Mas? Di mana? Di depan? Nggak ada. Apalagi kemana dia? Oh ini? Iya. Ya Allah, Pak Wid. Ya, ternyata tidur di sini. Iya, lagi nungguin itu bendera putih. Hah? Bendera putih dan kemarin ada orang meninggal. Waduh. Kok ditungguin? Iya, orang ada pocongnya nyamperin di situ. Ya Allah. Nah, terus kalau misalnya nanti nih Pak, meskipun orangnya kan nggak ini ya Pak, nggak mengusir ibaratnya. Enggak. Kalau memang mendesak banget, tahu-tahu nanti mau dipergunakan apa gitu, Bapak nanti gimana Pak? Ya terpaksa rumah saya bongkar dulu, tidur di keranda aja gitu. Hah? Tidur di keranda? Iyalah, gitu gampangan orang saya, nggak takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, balik lagi bareng Denny di sini. Jadi di video kali ini memang Denny itu sebenarnya lagi puyeng banget nih sama Pak Babin, dan tadi jam berapa ya? Jam habis maghrib, Isya sampai jam 8 itu di sini diguyur hujan besar-besaran teman-teman. Angin dan ya pokoknya hujan gede dah. Kita terkendala, maksudnya kita jalan tadi habis maghrib ngelilingin kampung ya, bukan gelilingin sih, memang kita nyari-nyari pemilik tanah tersebut itu siapa gitu. Jadi ada info di sini, kita jalan lagi nih berdua naik motor kan, ada juga jalan kaki karena deket ya, hujan pun nggak masalah lah, sampai kita kehujanan berdua. Dan sekarang nih memang kita habis mandi dan yang dicari itu nggak ketemu-ketemu. Dan ternyata yang dicari itu pas kita lagi ngopi ini di sini di rumah Pak Babin, lewat Pak RT teman-teman. Iya, jadi ternyata pemilik tanah itu Pak RT. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita tanya Pak Babin aja gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada Pak Babin. Wih, gimana Pak? Setelah kita hujan-hujanan tadi nih, ya hujan lagi. Ya, usaha kita nggak sia-sia Mas ya kan. Bener. Nah, kita mendapat informasi dari sini terus pindah ke sana ya nggak sia-sia lah. Yang penting itu intinya kita itu tetap semangat. Ya kan. Yang penting kita ikhlas ya membantu sesama kita seperti itu. Ya ternyata yang punya tanah itu sebenarnya tanah itu punya Pak RT sama saudaranya ya kan, soalnya tanah itu masih berapa orang yang punya kan. Tanahnya Pak RT yang di depan, yang di belakang itu punya saudaranya Pak RT. Nah, alhamdulillah kita negosiasi sama Pak RT, kita ketemu tadi Mas Denny juga ketemu sama Pak RT, akhirnya Pak RT ya ngizinin ya Mas Pak Wid tinggal di situ. Ya alhamdulillah Pak RT itu orangnya jiwa sosialnya sangat tinggi. Masya Allah. Iya. Terkenal itu jiwa sosialnya sangat tinggi beliau itu. Makanya ya alhamdulillah malam ini perjuangan kita terbayarkan. Rasa capek itu hilang ya kan. Meskipun tadi udah kayak
Ayam Iya, kehujanan ya, ayam Pak. hujanan. Hah? Dingin-dingin. Dingin banget tadi. Waduh. Sambil naik motor, boncengan, terus jalan kaki. Aduh. Ah, Ya, begitu teman-teman. Pada intinya sih begini. Tadi yang sempat kita bicarakan dan Pak Babin pun bilang seperti itu, emang kita dengarnya dari Pak RT ya. Tadi Pak RT kebetulan lewat, kebetulan banget. Mungkin itu jawaban daripada kita ya dari tadi kayak mengeluh, ya Allah ini siapa sih yang punya gitu. Kebetulan lewat Pak RT-nya. Akhirnya diberhentiin sama Pak Babin, ngobrol lah kita di sini. Oh ternyata itu milik Pak RT teman-teman. Dan Pak RT itu tanahnya ini kan gede ya lebar. Kalau di sini hitungannya ubin-ubinan gitu, per ubin gitu. Jadi seubin itu 14 meter persegi. 14 meter deh, 14 meter intinya totalnya. Jadi mau ke samping ke lurus kayak 14 meter yaitu satu ubin begitu. Nah, itu kebetulan rumah tanah Pak RT nih yang mungkin sekarang kita mau minta izin untuk Pak Wid diriin rumah di situ. Alhamdulillah itu dibolehin, cuma memang ada satu saudaranya yang masih, jadi tanah panjang dan itu udah dibagi-bagi, termasuk ada rumah tanah Pak RT dan saudaranya. Tapi dari Pak RT sih udah alhamdulillah ngizinin, tapi alangkah baiknya kan kita tetap juga harus meminta izin kepada saudaranya gitu teman-teman. Ya insya Allah sih besok kita bakal minta izin juga ke saudaranya agar kita enak gitu ya. Dan ini pun perjanjiannya memang maksudnya kita sih nggak mau menuntut apa-apa ya, karena mungkin tadi Pak RT-nya pun bilang nggak apa-apa selama di situ kosong silakan ditempatin gitu kan. Apalagi memang tanah itu masih deket kuburan banget. Jadi masih di area rumah Pak Wid itu, cuma agak geser ke depan sini, deket banget sama kuburan, tapi ya sudah nggak masalah lah. Ya mungkin setelah ini Denny mau pulang sih teman-teman, karena baru tadi nyampe sore, malamnya langsung motor-motoran hujan-hujanan sama Pak Babin. Dan aku mau ambil tas dulu nih Pak, di rumah Pak Wid. Aku mau ngambil tas di sana. oh, Mas Denny. Oh iya, tasnya tadi ketinggalan Iya. di sana ya? Iya bener. Oh iya iya. Ya, silahkan ke sana Mas Denny, nggak apa-apa. Hah? Kok silakan? Hah? Ayo bareng. Loh, bukan saya nggak mau ngantar Mas Denny. Saya ngantuk ya. Masa sih? Iya ngantuk banget ini. Jam berapa coba ini? Ini jam 12:23:52. Emang iya? Coba lihat. Soalnya juga besok saya bangun pagi. Besok kan ini malam Jumat ya kan. Ini malam Oh Jumat, iya loh, besok teman-teman. ada kegiatan pagi. Jam 23.52. Yakin Pak Babin? Iya, ngantuk betul saya nih Mas Danu. Masa tadi nggak ngantuk tiba-tiba ngantuk? Ya, ngantuk lah. Pak Babin bukannya Hah? dendam kemarin bukan? Iya, enggak loh. Oh, dikira Pak Babin takut apa? Oh iya nggak takut ya? Ngapain takut kayak gitu? Kalau Pak Babin nggak ngantuk, pasti tak antar ke atas. Tenang aja, cuma seperti itu ya ngapain takut, ya kan? Iya. Jujur, Pak Babin ini ngantuk banget, Mas. Iya. Ngantuk ini matanya ini udah merah kayak gini. Iya. Ya tenang aja, kalau ada apa-apa hubungi Pak Babin. Pak Babin langsung ke tempat Pak Wid nanti. Oh Sendiri pun berani. bener. Benar. Kayak nggak percaya aja sama Pak Babin. Ini wilayah Pak Babin tiap hari tiap malam di sini kok. Ya sudah deh. Hati-hati ya. Hati-hati jalan di sana. Aduh, Pak Babin begitu teman-teman. Nggak kondusif ya. Maksudnya kita kan bareng-bareng tadi ya teman-teman. Masa mau ambil tas doang nggak mau, kayak nggak tahu deh kenapa. Ya sudah deh. Aku cuma ngambil tas doang sih, cuma hujan mulu nih dari tadi. Ini aja masih gerimis-gerimis gitu. Dan aku jalan ke sana ya Pak. Langsung ke sana ya. Langsung ke sana. Iya soalnya mau ngambil ini aku. Berani atau enggak? Makanya aku ngajak Pak Babin. Sorry Mas Denny, bukan saya nggak mau ngantuk. Besok ada kegiatan banget. Oh iya ya. Pokoknya kalau ada apa-apa telepon aja Pak Babing lah, ya. Oke deh, siap deh. HP ini standby, Standby ya, bener ya. bener 24 jam.
Ya, ya. Ya sudah deh teman-teman. Hati-hati. Oke, kita jalan ke tempat Pak Wid dan ini nih kondisinya kalau kalian pengen lihat nih. Nih, jalan masih basah begini. Nah, seperti itulah teman-teman, intinya ini hujan dan Pak Babin tadi katanya ngantuk, nggak tahu ngantuk atau gimana ya. Masa nih ya teman-teman ya, katanya di kampung ini lagi geger pocong gentayangan cuy. Nggak tahu sih bener apa enggaknya, itu kurang paham ya. Namanya kuburan tetap aja disangkut pautin katanya ada pocong gentayangan cuy. Lucu banget ya. Ya namanya di kampung sih masih kental seperti itu ya. Apalagi memang di sini terkenal banget angker. Nah, jadi niatnya nih di area sana ini tanah-tanah. Suara apaan tuh? Nah, itu rumah Pak Wid tuh. Jadi di area sana itu ada salah satu pemilik tanah yang lebarnya segitu tuh, katanya masih ada tanahnya Pak RT gitu, makanya kita izin. Wow. Waduh, becek cuy. Dia nggak mau pakai sepatu ya seperti ini karena licin. Bahkan lebih licin maksudnya. Sepatu sih memang aman. Cuma licin ya mau gimana ya. Tuh. Nah, mungkin tanahnya di area sini teman-teman. Soalnya kita kan mau tadi izin, ada memang betul tanahnya, cuma kita nggak tahu nih lokasinya di mana. Nanti besok kita tentuin dulu. Yang pasti sih kita ini ya, maksudnya udah tahu nih ada lampu hijau yang memang dibolehin gitu. Intinya seperti itu sih teman-teman. Kalau lampunya sih nyala ini ya. Tuh suara apa tuh? Tik kodok. Nah, ini alat kerja Pak Wid nih. Oh iya bener nih, tanahnya udah dipatok-patokin ya. Ini ada baru nih. Jadi memang mau digunakan untuk apa kurang paham. Yang jelas memang, aduh, ini licin bener teman-teman. Waduh, tuh ya kan gosrek mulu. Waduh. Ayamnya Pak Wid nih banyak punya ayam dia. Waduh. Ya. Tuh kan rumahnya nggak di ini, nggak ditutup, udah gini aja terus. Tuh ayamnya banyak juga ya. Banyak lumpurnya teman-teman. Nah ini Pak Wid rumahnya nggak ada pintunya, cuma nggak bisa ditutup. Pak Wid kemana dia? Mas, Bapak kemana mas? Di situ kok. Di mana? Di depan? Di depan. Nggak ada. Apalagi kemana dia? Oh ini? Iya. Ya Allah. Pak Wid. Ya. Ya, ternyata tidur di sini. Iya. Lagi nungguin itu bendera putih. Hah? Bendera putih tadi. Kemarin ada orang meninggal. Waduh. Kok ditungguin? Iya, orang ada pocongnya nyamperin di situ. Teman saya itu yang tahu. Maksudnya gimana Pak Wid? Itu bendera mungkin yang buang sembarangan di bawah pohon bambu.
jam 3 sore itu istilahnya ada pocong dari sana. Hah, jam 3 sore? Iya, masih siang. Itu bendera dari mana sih maksudnya? Kemarin kan ada orang meninggal di sana, Oh, benderanya oh. dibuang, seharusnya kan dikubur sekalian. Hah? Bendera? Iya, itu nggak dikubur, itu masih di sana benderanya. Oh, iya aku tahu. Iya. Oh, maksudnya di sini tuh kalau ada yang meninggal ada benderanya. Iya, putih. Putih. Iya. Nah, itu kenapa maksudnya bendera putihnya? Oh, dijagain? Ya dijagain lah orang, istilahnya nanti kalau ada warga lewat mungkin keluar ya saya bilangin gitu loh. Oh. Jangan lewat situ. Masalahnya benderanya belum dibuang gitu. Oh, Belum gitu? iya, belum dikembalikan ke sana. Emang di mana? Bambu mana? Bambu Ini belakang. Enggak, sana bawah itu. Maksudnya gini, ada orang meninggal, benderanya harus dibawa gitu? Ya harus dikubur. Oh, ikut dikubur. Iya, kalau enggak dikubur ya gitu, nyari-nyari. Oh, Nyari-nyari bendera. emang iya bener? Iya, itu pasti itu. Tadi aku nembusin itu, saudaranya suruh ngambil. Memangnya jam 3 sore itu siapa aja yang melihat? Itu anak-anak bangunan situ. Pada melihat? Iya. Semuanya? Enggak, orang satu. Satu orang? Yang lihat orang satu. Iya. Oh, tempat kerja Pak Wid di situ? Di Iya, sekolahan? iya, lagi motongin bambu itu. Mm-mm. Tahu dari arah sana utara. Deketin dia, hilang di situ. Nggak taunya di situ ada bendera. Bendera Oh. orang meninggal dibuang di situ. Oh, Gitu. jadi kalau orang sini ada meninggal harus ada bendera dan benderanya itu harus dikuburin. Harus nggak boleh dibuang di jalan. Waduh, baru tahu nih Pak Wid. Oh, jadi aku baru tahu nih teman-teman. Aku duduk sini boleh? Boleh. Ini bisa kan buat duduk? Bisa, Takut- bisa kuat. Takut rempak Pak. Iya. Oh ya Allah, baru tahu nih teman-teman. Jadi ternyata di Banyumas ini kalau ada orang meninggal harus ada bendera warna putih Pak. Oke, betul. Oh, dan benderanya itu yang pakai kertas itu bukan? Bukan pakai kain. Oh, Kafan. kain? Iya, kafan. Kainnya Oh. kafan. Nah, apa tuh? Apa Pak? Ayam, Iya. asem, ayam lompat-lompat kaget. Hmm. Oh, jadi teman-teman, mungkin ada orang yang tinggal di Banyumas juga. Apakah benar seperti itu? Jadi Denny nggak paham ya, karena setiap daerah kan berbeda-beda cara ininya lah, persiapan untuk mengantarkan orang meninggal itu kan beda-beda ya. Kalau di Banyumas sendiri katanya harus ada bendera. Dan kemarin baru saja ada yang meninggal dan lupa untuk benderanya itu ada yang buang. Itu sengaja dibuang atau ketinggalan, Nggak Pak? tahu, itu sengaja dibuang. Sengaja dibuang. Iya, itu sengaja. Pas malam Jumat Kliwon itu meninggal. Oh, kemarin Jumat Kliwon. Iya, Jumat Kliwon. Oh ya Allah. Baru kemarin, teman-teman. Tapi ya Denny kurang paham sih. Apakah ini memang tradisi di sini untuk mengantarkan orang meninggal itu bendera kain itu harus dikuburkan? Kalau yang Denny tahu sih bendera kayak kertas gitu untuk melambangkan ada orang meninggal dipasang di jalan gitu kan. Tapi ternyata di sini harus ikut dikuburin dan pakainya itu kain bukan pakai Iya, kain kertas gitu. Kain kafan ya, Pak? Iya, betul. Waduh, ngeri banget. Baru tahu aku, Pak. Masih ada itu di sana itu. Emang iya? Iya, di bawah. Oh, nanti boleh dilihat, Pak. Boleh. Waduh, teman-teman. Boleh. Nanti kita lihat dan nanti kita coba lihat ke sana ya, Pak. Iya. Aduh, aku kesini jadi mau ini, Pak, mau ambil tas. Iya. Tadi kan aku sore sama Pak Babi nih cari-cari ini pemilik tanah sekitaran sini. Iya. Siapa tahu dibolehin gitu kan. Iya. Dan alhamdulillah sih tadi aku udah ngomong sama ada warga yang tahu gitu ya, di situ ada tanah Pak RT, cuma nggak tahu, coba selidikin aja, maksudnya cari tahu aja itu siapa pemiliknya, minta izin boleh nggak gitu. Nah, kita udah muter-muter dari tadi, Pak. Setelah tadi sore sebelum maghrib aku pergi ya, Kehujanan ya. kehujanan nih ya. Iya, hujan. Oh, Bapak lihat juga aku. Iya, hujanan. Oh iya bener, hujan besar banget teman-teman di sini. Dan
Jadi alhamdulillah kita ketemu sama pemiliknya Pak. Cuma Iya. besok tinggal kita izin nih. Ya. Kalau dari Pak RT sih sudah ngizinin. Ya. Alhamdulillah Pak RT di sini juga baik dan ya heeh, baik juga nih teman-teman. Alhamdulillah langsung dibolehin dan dia semangat banget. Oh jadi Pak Wid itu mau pindah karena tanah itu udah laku. Ya udah di tanahku aja begitu. Cuma dia belum izin sama saudaranya. Soalnya kan tanah itu masih campur ya Pak, masih Ya, CS. iya ada pemiliknya lagi gitu kan. Iya. Makanya besok insya Allah aku mau izinin lagi juga untuk ya kebaikan lah ya Pak ya. Ibaratnya kita izinkan untuk biar nggak ada masalah ke depannya betul. nanti gitu. Waduh teman-teman, kita nggak tahu lagi sih. Pak Babin diajak ke sini masa nggak mau Pak? Mungkin capek kali. Iya kali ya. Aduh, Terus. alasannya ngantuk gitu Pak. Tapi Iya. kataku sih ketakutan kayaknya Pak ya. Pas Iya. kita kerjain kemarin Pak. Iya jelas takut itu. Aduh, lucu banget Pak Iya. Babin memang teman-teman. Tapi ya sudahlah. Dan Bapak kenapa di sini? Ya tidur di dalam, kasurnya 2, bocor semua. Jadi saya tidur di sini Hah? di kandang ayam sebelahnya. Oh, jadi kasur yang biasa tidur buat Bapak tadi ada anak di situ? Ada Anaknya di situ? satu, iya pulang. Oh, enggak, maksudnya itu yang biasa buat tidur Bapak untuk tidur anak. Iya betul. Bapak mending di luar di sini. Iya, iya. Oh. Nggak ada lagi. Ya Allah, jadi bocor semua gitu. Bocor itu bocor, basah. Ya. Jadi teman-teman, ini satu-satunya tenda kalau Pak Wid. Maksudnya kalau di sini hujan besar, Pak Wid tidurnya di sini sama ayam tuh. Tuh ayam-ayam nih kalau Ayam. nih aku senterin. Nah, ini ayam-ayam nih. Ya Allah. Jadi di dalam memang basah semua sih. Jadi begitu. Iya. Jadi teman-teman, Denny sih tadi keliling-keliling sama Pak Babin kesana kemari itu bukannya ini begitu aja diomong-omongin, enggak ya, ini biar kalian tahu juga daerah sini memang masih sepi dan daerahnya pun banyak kayak kosong-kosong tanah gitu. Jadi menurut Denny apa kita coba aja ya tanya-tanya warga sekitar atau mungkin siapa yang deket sini. Jadi inisiatif kita tuh seperti itu dan alhamdulillah sih udah ketemu. Namun ya kita berdoa aja ya teman-teman ya, semoga aja saudaranya Pak RT tuh mengizinkan dan kita bisa minta izin untuk mendirikan rumah sementara ya, ibaratnya bukan bangunan permanen di sana gitu. Makanya kita bingung juga nih teman-teman, kita dari jam berapa nih? Tuh sekarang udah jam 12 loh, 12 lebih ya kan, masih di sini. Ya Allah. Nah terus kalau misalnya nanti nih Pak, meskipun orangnya kan nggak ini ya Pak, nggak mengusir ibaratnya, Enggak. kalau memang mendesak banget tahu-tahu nanti mau dipergunakan apa gitu, Bapak nanti gimana Pak? Ya terpaksa rumah saya bongkar dulu, tidur di keranda aja gitu. Hah? Tidur di keranda? Iyalah, gitu gampangan orang saya, nggak takut. Iya memang Berani. sih, cuma kan ada anak Pak. Ya enggak lah, nggak apa-apa, dia bandel juga anak saya. Oh gitu? Iya, bandel, nggak takut. Ya Allah, Iya, gitu teman-teman. iyalah nggak apa-apa, orang anak saya juga nggak takut, nggak ada yang takut, berani. Ya jadi mungkin yang kita dapatkan kabar untuk malam hari ini ya seperti itu teman-teman. Tapi tadi aku tertarik sama cerita tadi sih Pak. Waktu aku ambil tas dulu deh teman-teman. Iya, Terus kita jalan ke bawah. Tadi kan kita ke sini bawa tas sih, jadi
Oke teman-teman, jadi kita udah ambil tas dan ini di dalam rumah ada anak Pak Wit, berani juga nih teman-teman, serius. Nah ini ternyata bocor, tadi bocor ya Mas ya? Iya bocor Pak, sama yang ini. Oh ini juga? Ya itu. Oh iya, pantesan Pak Wit di luar, ya Allah. Oh iya, jadi begini maksudnya ada 2 kamar gitu harusnya, maksudnya ini kasur 1 kasur 2 begitu. Tapi Masnya berani di sini ya? Hah? Berani Pak. Nggak takut? Iya. Dari kecil ya sering sendiri gini kan, kalau bapak malam-malam keluar sendiri di sini berani? Iya berani. Waduh, memang keluarga pemberani teman-teman. Ya sudah deh teman-teman, kita ambil tas terus coba mau turun ke bawah sana. Kalau malam begini bener nih bocor semua nih di sini nih teman-teman. Waduh, ih apaan itu? Oh kucing, kucing ya? Iya kucing geng, kaget. Jadi bocor. Nih di sini juga bocor nih. Ya Allah semua begini. Allahu Akbar ya Allah. Bocor semua loh bener. Pak Wit, Ya. kita lihat ke sana yuk. Yuk. Boleh? Lihat Boleh, benderanya boleh? Tunjukin saya. Iya. Iya. Maksudnya kan yang kita tahu nih bendera seperti itu kan cuma pakai kertas ya. Iya, ini pakai kain kalau di sini. Kalau di sini pakai kain. Iya, kain kapan? Kain kapan? Iya. Nah, oke teman-teman kita mau coba. Tapi nggak apa-apa nih Pak. Enggak Bapak apa. belum ngantuk? Belum. Iya, sekalian kita jalan pulang ke bawah. Iya. Kita minta Pak Wit anterin untuk melihat ini. Licin nggak Pak? Aku licin banget loh tadi naik sini. Iya, kalau iya. Iya ya. Kalau turun aja juga licin kalau hujan. Pak, anak di rumah nggak apa-apa itu Pak sendirian? Enggak. Berani ya? Oh, berani banget anak saya. Masya Allah, anaknya berani banget loh teman-teman. Wow. Nah, kita mau diajak jalan Pak Wit untuk melihat langsung bendera yang kalau begitu ada yang sengaja ngebuang atau gimana Pak? Ya mungkin sengaja, kalau nggak sengaja ya dikubur sana. Iya. Tapi memang tradisi di sini begitu ya? Iya, dikubur sekalian. Harus dikubur Harus. sekalian. Iya. Kalau enggak nanti Nyari, masa iya. dicariin? Pasti itu. Bendera itu dicari. Sama itu yang punya, yang udah dikubur. Oh gitu? Iya. Waduh. Oke teman-teman. Aduh, becek nih. Wah, kita mau lihat ini ya, bendera yang dibuangnya. Itu nggak jatuh sendiri nggak Pak? Enggak. Nih lagi motong di sini nih. Teman Bapak? Iya, motong di sini. Ini bertiga di sana. Yang tahu yang motong di sini. Dari sana itu. Dari sana. Hilangnya di sini, bendera di sini nih. Dulunya di sini nih. Oh, bendera. Persis di sini ini. Nih. Oh di sini ada bendera. Iya. Lah terus mana nih Kain bendera? kafan itu saya taruh di sana. Tuh kelihatan putih. Mana Pak? Itu. Oh iya. Ya. Saya taruh di sini. Itu putih. Tuh. Oh itu. Iya. Waduh. Tuh. Tuh saya taruh di sini. Oh iya kain mori ya Pak? Iya, takutnya kan nanti kalau lewat orang sana lewat kalau nggak dikubur sekalian kan bahaya. Oh teman-teman. Boleh diambil Pak? Nggak berani. Hah? Malam-malam nggak berani. Malam-malam nggak berani? Enggak, kalau siang berani. Oh kalau gitu nggak boleh dipinggirin? Enggak. Kenapa Pak? Ya harus yang apa masih keluarga. Oh gitu. Iya.
Wah, teman-teman, ini baru nih, pengetahuan baru juga nih, tradisi sini ternyata begitu. Nah, itu tuh ada kelihatan. Itu ada apanya ya? Kayak ada hewan apanya gitu. Oh, itu apa namanya, lintah, ada lintahnya. Iya. Hujan sih ya, musim hujan. Hmm. Jadi kain mori itu ternyata kalau ada orang meninggal harus ada gitu ya Pak. Iya. Harus ada, dan setelah nanti dikebumikan ikut dikubur juga. Betul, betul. Ya Nggak Allah. boleh ditaruh di mana-mana, nggak boleh. Pasti nyari, Pasti nyari. pasti itu nyari. Jadi nggak cuma sekarang ini, nggak, sebelum-sebelumnya pun sering. Nggak ada. Baru kali ini. Wah, Baru kali ini. guys. Jadi ini sakral sih, serius. Dan ini tepat di apa namanya, orang kerja tuh di sini ya Pak Win teh. Di sana itu. Mana ya tadi ya? Nah, situ. Oh, di sini. Nah, lagi motongin bambu. Jadi motong bambunya tuh di sini. Iya, betul. Nah, terus Terus menghadap ke sana. sini. Menghadap ke sana. Dari sana arahnya. Hilangnya di sini. Orang di sini, kok deketin itu bilang gitu sama temennya. Hah? Saya nggak tahu lagi ngomongin itu, hilang. Tahu-tahu saya di sore ada kain kafan, dia ngomong. Waduh. Di Waktu sini saya teman-teman. pindah itu sana. Oh. Saya pindah. Wow. Guys, ini sakral banget sih kalau di Banyumas seperti itu ya. Iya. Aku baru tahu loh. Dan untuk warga Banyumas yang paham juga boleh ikut tulis di kolom komentar, adat, bukan adat ya, maksudnya tradisi ya, tradisi di Banyumas sendiri atau beda-beda atau seluruh Banyumas begitu Pak? Ya kayaknya ya hampir sama lah. Hampir sama ya. Iya. Kalau di Banyumas Iya. Purwokerto mungkin sama ya. Harus istilahnya dikubur sekalian gitu. Diikutin, nggak boleh ada sisa. Wow. Dan itu nanti maksudnya gini Pak, kita perjelas lagi ya teman-teman. Iya. Maksudnya kita kan nggak tahu ya Pak ya. Mm-mm. Kalau yang udah tahu sih mungkin paham, mudeng gitu. Kalau kita yang belum tahu, jadi pengen diperjelas. Jadi kalau ada orang meninggal itu harus ada kain kafan untuk bendera. Iya. Gede juga benderanya kayak tadi ya. Iya, segini. Itu naruhnya di mana nantinya? Ya itu dibawa ke sana langsung dikubur sekalian. Oh, enggak di rumah, Enggak, di rumah buat tanda. buat tanda doang. Iya, buat tanda. Itu buat nanti bendera itu di belakang boleh, di depan boleh. Itu buat Oh. tanda. Membawa, Dan dibawa. ketika ngebawa ininya ya, maksudnya orang kalau meninggal di kerandanya itu kan di ini ya Pak, pikul gitu. Iya, Ya. iya, betul. Pikul ke sini itu harus ikut juga. Iya, harus ikut. Harus Oh. Dan belakang banyak gitu. setelah mungkin sampai di pemakaman ikut dikuburin. Betul. Betul. Oh, begitu. Ini enggak mungkin. Ini enggak. Iya, iseng atau gimana atau sengaja nggak tahu. Yang Maksudnya? jelas sengaja, yang jelas. Sengaja. Iyalah ditaruh di situ. Biasanya kan nggak ada, baru kali ini. Kain kafan ditinggal. Kok naruhnya di sini, kan ke sana Pak makamnya. Makam kuburnya di situ. Oh, menguburnya yang di sini. Iya. Iya. Mungkin langsung ditaruh di situ. Tapi lagi motong bambu di sini, arahnya dari sana. Oh ya Allah. Iya, orang aku habis nembusin keluarganya suruh ambil. Oh, Bapak habis ngomong keluarganya, Iya, ke sana tadi sore. suruh ngambil gitu. Iya, suruh bawa ke sana. Mau ditaruh di atasnya juga nggak apa-apa, yang penting deket sana. Harus di atas atau di Iya, kuburannya. iya, pokoknya masih lingkupan situ gitu. Oh ya Allah. Ya, mungkin seperti itu, dan mohon maaf bila ada tutur kata dari Denny yang salah atau mungkin Pak Wid yang gimana-gimana. Mohon dimaafkan. Kita hanya sharing, berbagi cerita, berbagi pengalaman, nggak neko-neko, nggak menyinggung, nggak gimana-gimana. Intinya kalau buat teman-teman yang mungkin rumahnya di area Banyumas,
hal seperti itu mungkin sudah wajar ya. Kalian boleh tambahin di kolom komentar, berbagi cerita, dan kita tentunya besok akan ada kelanjutan di mana Denny izin untuk rumah Pak Wid yang baru nanti gitu ya. Terima kasih banyak, gitu aja. Denny pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.